Kami melakukan kegiatan ini dimulai sejak 2-3 tahun lalu, berangkat dari temuan-temuan SKPKC bahwa ada potensi untuk kita konflik antar agama di tanah Papua, karena sudah ada beberapa kali percobaan menuju ke arah itu, dan syukur puji Tuhan karena toleransi antar umat beragama yang sangat tinggi di tanah Papua itu membuat kita tanah Papua ini masih terbebas dari konflik antar agama atau konflik sosial lainnya. Kami mencoba mendalami satu saja contoh kasus. Jadi kehadiran Jafar Umar Talib dan kelompoknya di Koya dan Kerom itu hanya menjadi satu contoh kasus bagaimana kehadiran kelompok-kelompok radikal baik yang mengatasnamakan agama maupun ideologi lain itu dapat berbahaya dan mengancam kehidupan damai di tanah Papua. Untuk itu sebelumnya saya memang mau minta maaf kepada saudara-saudari saya yang beragama Muslim. Diskusi saat ini dengan mengangkat Jafar Umar Talib dan kelompoknya sebagai contoh itu bukan sesuatu yang kami buat untuk mendiskreditkan atau langsung menempatkan bahwa agama Islam itu yang menjadi masalah, tetapi ini hanya salah satu contoh kasus. Makanya diskusi ini kami sudah buat 2 kali. Pertama itu di Kabupaten Kerom offline, di Kabupaten Jayapura juga offline. Kali ini di Kota Jayapura karena situasi corona kami tidak bisa bikin offline, makanya kami baru mencoba untuk diskusi online dengan menghadirkan narasumber. Kami mempertemukan pihak-pihak ini supaya kami mendapatkan juga masukan, karena bisa saja SKPKC punya pengetahuan yang kurang. Bapak Ibu narasumber hari ini juga pendengar itu bisa memberikan masukan pengetahuan lain yang tidak ada di SKPKC. Ini diskusi berseri, masih ada lagi diskusi selanjutnya, dan ada 1-2 kali kesempatan yang mungkin kita bisa bersepakat bersama untuk kita bisa berbicara lebih luas, yang di situ ada komitmen-komitmen dari tokoh-tokoh kunci pada hari ini yang untuk sama-sama kita rasa bahwa perjuangan untuk damai di tanah Papua itu harus menjadi perjuangan bersama. Selamat pagi menjelang siang buat bapak-bapak juga ibu-ibu, khususnya untuk ke-11 narasumber kita, dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu lainnya juga yang sudah ada di sini dan bergabung dengan kita untuk mendiskusikan satu topik yang kita percaya ini satu forum yang sangat penting, karena kita membahas isu yang sangat penting tetapi jarang dibicarakan. Saya ingin mengucapkan selamat datang dalam diskusi kita Perjuangan Membangun Budaya Damai di Tanah Papua yang diselenggarakan oleh SKPKC Fransiskan Papua. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Direktur tadi, bahwa memang kalau kita lihat Papua sebagai tanah konflik, kita selalu bicara soal konflik antara Jakarta dan juga antara masyarakat. Tapi kita kemudian tidak membuka ruang diskusi yang cukup untuk membahas bahwa ada begitu banyak potensi konflik sebenarnya di Papua terkait dengan relasi-relasi sosial, dan khususnya bukan hanya irisan etnis, tetapi juga dalam hal ini konflik agama. Sehingga kita penting untuk membicarakan secara kritis dan terbuka. Harapannya adalah apa sebenarnya yang menjadi pertama, kita harapkan dari diskusi ini adalah kita bisa mendapatkan identifikasi bersama apa sebenarnya yang menjadi kegelisahan kita, khususnya karena ini sangat representatif dari tokoh-tokoh agama, apa sebenarnya yang menjadi kegelisahan kita terkait dengan persoalan kehidupan beragama. Tadi sudah disinggung ada isu radikalisme, tetapi tentu saja itu menjadi satu contoh kasus. Yang kedua juga kita ingin melihat sebenarnya dari perbincangan kita ini adalah sebenarnya langkah praktis atau rekomendasi secara strategis dan praktis yang kita mau buat secara internal dalam kelembagaan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian membangun relasi-relasi atau hubungan komunikasi yang lebih baik antara umat beragama di Papua, khususnya di Kota Jayapura. Harapannya ini. Sedikit saya ingin berbagi terkait dengan membangun budaya damai, tapi saya kasih tema terkait dengan komitmen dan pengakuan terhadap eksistensi bersama upaya merawat budaya damai di Papua. Sekalian, saya ingin memulai dulu secara umum bahwa kita ini sebenarnya merasakan itu tentang hal yang terkait dengan regionalisasi agama. Ya, ini kita bicara sejarah sedikit.
ya gimana sejarah Hindu dan Buddha, ya. Maaf saya karena ini sejarah. Kemudian bagaimana tentang Islam itu datang, ya begitu juga dengan Kristen. Ya, saya pikir saya ringkas ini karena waktunya sedikit. Ya, ini terkait dengan regionalisasi agama. Lanjut, regionalisasi agama tadi itu tentu kita merasakan ada dampak-dampak yang melahirkan dari kalau kita mau katakan itu penyiaran agama, ya. Ya, di sana ketika terjadi interaksi, ya tempat itu bertemu dengan orang setempat, itu terjadi ada semacam terjadi penyatuan agama dan etnisitas. Itu kita tidak bisa hindari. Apa namanya ini, pertukaran lah, ya, pertukaran, ya, antara aspek-aspek agama dan aspek-aspek etnisitas. Tidak mempelajari dengan cermat terkait dengan keadaan di mana dia datang, ya maka tadi itu kita anggap bisa melakukan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin bisa mengakibatkan adanya gesekan. Ya, akan terjadi ada sikap masyarakat terhadap dakwah, ya katakanlah dakwah. Ya. Poin saya dari sikap masyarakat ini, nah, khususnya kita tokoh-tokoh agama barangkali di Papua, memang ini tidak ada apa namanya, tidak ada waktu berhenti dan stop, ya, sebagai misi kita untuk selalu melakukan pengembangan wawasan terkait dengan wawasan keagamaan. Ya, karena menurut saya apapun yang terkait dengan soal-soal keagamaan, ya, misi universal keagamaan itu tugas daripada kita, ya khususnya kita para agamawan ini adalah selalu mengaitkan hal-hal teks-teks keagamaan itu dengan konteks. Nah, barangkali di sini pentingnya selalu kita mengembangkan pengembangan wawasan. Ya, saya pikir jangan hanya umat saja disuruh mengembangkan wawasan. Ya, termasuk kita ini para agamawan juga kita tidak pernah berhenti untuk mengembangkan wawasan. Apalagi saat ini dunia semakin kecil, ya. Ya, di belahan sana bisa kita amati dari sini. Nah, pengembangan wawasan, perilaku dan keterampilan, pola-pola pemahaman masyarakat itu kalau tidak kita berusaha masuk untuk mengembangkan wawasan, ya masyarakat kita atau umat kita itu ya dia hanya berhenti pada simbol-simbol keagamaan saja. Nah, yang tentu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ya semua agama-agama simbol-simbol itu dibawa kalau tidak secara arif, ya barangkali ya mohon maaf teman-teman, saya barangkali dari Muslim datang ke Papua, ya hanya dia memakai simbol-simbol keagamaannya itu seakan-akan itu harga mati, ya padahal ya tidak juga sebenarnya, ya tidak juga, karena seakan-akan kalau tidak pakai katakanlah simbol-simbol, ada yang pakai jubah, ada yang pakai kopiah seperti saya ini dan sebagainya, itu seperti harga mati, padahal itu tidak menjadi substansi, ya. Nah itulah yang kadang kalau datang ke suatu tempat, ya mungkin orang setempat mengatakan itu aneh, ya aneh, ini kok baju apa ini misalnya dipakai teman-teman satu jamaah pakai surban dan sebagainya. Nah ini kalau tidak wawasan keagamaan dari berbagai agama itu tidak bisa kita tingkatkan, bisa terjadi pemahaman yang kurang. Pengakuan terhadap eksistensi masing-masing umat beragama. Ada istilah yang sering saya sampaikan di forum-forum itu, bahwa sekarang perlu kita membangun eksistensi, pengakuan eksistensi orang lain dengan istilah keberagamaan yang saling menyapa. Ya, nah, mungkin penekanannya, ya ini sebenarnya sudah lama ini digelorakan, ada istilah dialog antar iman. Ya, saya pikir terima kasih SKC saya agak susah nyebutnya ini,
ya, SKCPK ya. Terima kasih karena sudah memfasilitasi kita untuk bertemu seperti ini, untuk selalu berdialog ya. Ya mungkin ada pertanyaan, apakah memang dialog antar iman itu relevan? Ya, ini di internal kami juga kalau bicara misalnya dialog antar iman, bahkan ada yang mengatakan, oh, ngapain itu sibuk-sibuk dialog soal iman? Padahal bukan soal imannya itu, ya. Apa bentuk-bentuknya? Ini bagian daripada peningkatan wawasan, ya. Bukan suatu usaha agar orang berbicara menjadi yakin, bukan itu, ya. Ya, atau menjadikan orang lain mengubah agamanya, bukan. Ya, bukan juga maksud untuk melakukan konversi agama, tidak. Ya, ya bahkan mungkin kalau kita dialog ini bukan suatu studi akademis, tidak akademis. Ya, tetapi itu selalu kita ingin bicarakan bersama untuk saling mengetahui. Bukan menyatukan agama, semua ajaran agama menjadi satu. Ya, bukan juga usaha untuk membentuk agama baru, tidak. Ya, itu stigma apa itu, paham-paham seperti itu atau persepsi-persepsi itu harus kita hilangkan. Bukan berdebat untuk adu argumentasi bahwa agama Islam itu benar, yang paling benar, agama Katolik itu yang benar, yang paling benar, bukan itu. Ya, sehingga ada yang menandang kalah. Bukan itu tujuannya untuk kita dialog antar iman. Bukan usaha untuk meminta pertanggungjawaban orang lain dalam menjalankan agamanya. Saya pikir ini mungkin sedikit agak ideal kalau saya katakan ya pertemuan hati dan pikiran. Tetapi dialog yang kita maksud itu adalah bagaimana komunikasi antara orang-orang yang percaya pada tingkat agama. Ya tentu barangkali dimulai dari tokoh-tokoh agama. Saya pikir ini ya. Ini dialog itu adalah merupakan perjumpaan antara pemeluk agama tanpa merasa rendah, tanpa merasa menganggap bahwa ada agenda-agenda atau tujuan yang dirahasiakan. Ya, barangkali ya mohon maaf tadi disebut karena saya lihat tornya mengangkat soal JUT. Apakah JUT itu datang ke sini untuk membawa agenda-agenda terselubung? Ya, kami di Majelis Ulama sebenarnya sudah beberapa kali sejak tahun 2015 itu, ya saya termasuk dengan Ustadz Payage, Kiai Payage itu yang ikut terjun langsung ketika awal-awal akhir tahun 2015 ikut ikut secara langsung untuk ya sebenarnya memberikan penjelasan bahwa kaitannya kebersamaan kami di Papua selama ini, umat Islam di tanah Papua dengan umat-umat lain yang kami selalu bangun komunikasi, kemudian Anda datang, kemudian di Papua ini, ya seakan-akan ada istilah saya, ya bangunan yang bertahun-tahun kami bangun, ya kemudian Anda datang, sedikit terjadi begitu ada insiden begitu, seperti pertemanan dan ya kami seperti hancur lagi dan kami harus memulai lagi dari nol. Ya, saya pikir itu ya. Damai untuk kita semua di tanah Papua, khususnya di kota Jayapura. Membahas tema kita tentang perjuangan membangun Papua, membangun budaya damai di tanah Papua. Saya tidak menguraikannya secara teoritis ataupun menguraikannya secara historis tentang apa itu radikalisme agama. Tetapi saya mencoba untuk menguraikan apa saja yang terjadi, yang kami hadapi, khususnya di kota Jayapura, tentang radikalisme agama itu sendiri. Hidup dalam damai dan cinta kasih itu kebutuhan kita semua. Menginginkan hidup damai. Apa artinya kita memiliki harta yang banyak, tapi dikejar-kejar dan ketakutan, dan seterusnya. Inti dari apa yang kami lakukan, baik itu protes terhadap pemerintah di daerah, sampai dengan menyurati kepada pemerintah pusat yang kami tangkap beberapa gerakan yang berbahaya dalam kehidupan keberagaman kita di tanah Papua.
Yang pertama, mohon maaf sekali lagi kalau JUT itu kita pakai sebagai contoh. Ya. Ini adalah upaya menolak segala hal yang dapat merusak keberagaman kita di tanah. Ini umat turun jalan, menolak berbagai tindakan kekerasan yang terjadi. Contoh pembongkaran Pondok Natal di Koya Barat oleh kelompok Jafar Umar Talib tahun 2015. Umat kita ini sudah terbiasa pada Natal itu membunyikan lagu-lagu Natal. Tapi ada kelompok yang datang membongkar, bahkan anak-anak itu ada yang dipukul. Ini berbahaya kalau nanti umat berkumpul dan menghadapi. Ini maksudnya apa? Sudah pasti tidak akan ada. Lalu pembongkaran Alkitab tahun 2017 oleh aparat. Kalau Ahok itu 2 ayat 2 tahun, berapa banyak Alkitab yang dibakar? Lalu prosesnya bagaimana? Kami surati sampai ke Kementerian Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Diutuslah 2 orang kemari dan bicara. Satu tentang itu, satu tentang mendirikan masjid di depan pengadilan. Kelas 1A Jayapura. Pikiran kami harus ada keadilan karena negara ini menjunjung tinggi keadilan. Dan ini usir Jafar Umar Talib keluar dari tanah Papua. Umat Islam dan umat Kristen di tanah Papua ini hidup berdampingan sejak teten nenek moyang. Tidak ada konflik. Coba cek di Bintuni, di mana-mana tempat di Papua Barat, aman, hidup berdampingan. Ini barang apa yang datang ini? Lalu Jafar Umar Talib juga merusak di Koya Barat barang-barang yang dimiliki oleh Hanok Niki. Dengan pedang lalu potong-potong kabel. Ini apa? Bilang tanah damai, kau ciptakan terus. Kami sesali begini, kalau terjadi demo-demo di tempat publik itu, lalu orang melemparnya atau membakarnya, ini jadi viral satu dunia ini dan satu Indonesia ini. Lalu apa? Seruan, jihad ke Papua. Jihad itu menyampaikan hal-hal yang baik, cinta kasih, bukan bawa pedang. Mari kita jaga sama-sama sudah dengan pimpinan-pimpinan umat ini. Kami di Kota Jayapura semua pimpinan umat kompak. Kami mau damai. Yang terakhir itu dakwah radikalisme agama dari Ustadz Fadlan Garamatan. Yang betul-betul melecehkan perempuan Papua dan para misionaris. Saya tanya Polda ini, kapan itu penyelesaiannya? Pemerintah jangan menciptakan memoria pasionis baru di tanah Papua. Kalau kita ulur-ulur, nanti di kemudian hari mereka ingat, ini ketidakadilan di dalam negara yang menjunjung tinggi keadilan. Soal radikalisme agama di tanah Papua, dia sangat rentan dengan isu-isu politik. Dia sangat rentan dengan isu-isu politik. Kalau radikalisme agama ini yang dipahami secara sempit, lalu yang lain itu kafir dan berjuang dengan kekerasan, ini berbahaya loh dengan situasi Papua. Saya terima kasih kepada SKP Katolik
mengangkat tema ini supaya kita bicara di ranah publik. Kalau mau hidup damai, kalau mau tetap ada, hati-hati. Jangan protes terhadap internasionalisasi isu Papua, jangan. Karena masalah-masalah ini dia berdempetan. Sehingga isu Papua itu dia go internasional. Ini harus didengar ini. Siapapun juga, kalau cinta Pancasila, cinta NKRI, barang ini kita sama-sama buang. Jangan lalu aparat keamanan yang disalahkan. Jangan lalu siapa-siapa disalahkan. Tidak. Papua sejak awal hidup dalam damai meski kita beda agama, meski kita beda budaya. Saya mau menyampaikan beberapa solusi. Yang pertama, berbagai siaran yang berbasis radikalisme agama dibatasi, ditiadakan. Berbagai khotbah-khotbah, ceramah-ceramah yang membangkitkan semangat radikalisme, pimpinannya harus diproses. Bukan hanya di sini, tapi di Indonesia ini. Karena ketong ini aman, datang dari Jawa itu yang tidak aman. Harus ada penegakan hukum terhadap para pemimpin umat yang membangkitkan dan menyerukan untuk gerakan radikalisme agama didukung oleh para pengikut. Yang berikut, jangan menciptakan memori pasionis baru, ingatan masa lalu yang baru. Karena ujung-ujungnya itu berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tinjau kembali kelompok Nusantara. Siapa yang ada di balik kelompok Nusantara? Apa ideologi di balik kelompok Nusantara? Bayangkan, ketika ada demo terhadap rasisme, bukan demo tentang Papua Merdeka, bukan, tentang rasisme. Turun jalanlah kelompok Nusantara, terjadi korban pembunuhan di depan kantor saya ini, di Overtom di kantor Klasis ini. Kalau kalian bentuk Nusantara, saya ini apa? Padahal kami sudah hidup di sini dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah kelompok ini yang ada orang Kristen membunuh orang Kristen yang Papua? Harus ditinjau kembali. Semangat apa di balik kelompok ini? Saya setuju dan saya senang. Kelompok MUIK, NUU, ketika Ustadz Karamatan dan sama-sama kita serukan, luar biasa. Karena kita ini cinta damai. Seorang dengan yang lain. Baik. Saya kira itu bagian yang saya sampaikan dengan data-data kami di KPKC, Klasik GKI Port Mumbai. Apa yang kami lakukan ini bukan benci terhadap agama atau kepada orang, tidak. Kami ada hidup dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang cinta damai, yang dasarnya adalah Pancasila. Mari kita rawat Pancasila ini untuk kehidupan damai di tanah Papua. Tema yang diusung dalam diskusi kali ini, perjuangan membangun tanah damai, membangun damai di tanah Papua. Dan saya kira ini tema yang penting meskipun terus-menerus dibahas, selalu saja penting dan relevan untuk kita. Upaya membangun atau merawat damai itu memang harus selalu dibuat, dan dalam kenyataan sudah dibuat. Sudah ada banyak upaya untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan merawat damai di Papua. Untuk menghindari pola pikir, pola perilaku yang merusak tatanan perdamaian di Papua.
Papua ini. Nah, banyak aspek kehidupan yang sebenarnya pada dirinya baik, tetapi kemudian digunakan secara tidak tepat atau dimanipulasi sebagai alat yang mengganggu kedamaian. Aspek kehidupan yang baik itu adalah aspek kehidupan sosial, kita tahu, politis, ekonomi, budaya, agama, lingkungan hidup. Aspek itu kadang-kadang saling aspek yang satu bisa menjadi kamuflase untuk aspek yang lain. Saling menggunakan, tergantung dari siapa punya kepentingan dan bagaimana dia menggunakannya. Dan sejauh pengalaman kita, para perusak perdamaian itu cenderung menggunakan 3 hal primordial yang sangat peka dalam masyarakat kita, yaitu suku, agama, dan ras. Nah, di dalam TOR yang disampaikan oleh penyelenggara diskusi ini, diangkat contoh kasus gelagat radikalisme yang dibungkus dengan agama. Ada gelagat intoleran, gelagat merasa lebih besar dan benar, dan segala unsur superioritas diri lainnya. Hal itu menurut saya mau memperlihatkan bahwa memang agama sebagai peranata hidup yang berurusan dengan keterarahan diri kepada yang ilahi ternyata bisa dimanipulasi. Dan hal itu bisa terjadi dalam semua agama. Dan tentang hal ini, saya mau mulai dengan menegaskan apa yang sebenarnya biasa. Hal yang mendasar sekaligus biasa dalam hidup kita, yaitu bahwa yang pertama, tidak ada realitas tunggal di dunia ini. Tidak ada. Semua yang ada selalu ada bersama dengan yang lain. Dan keberlainan itu adalah kekayaan. Sesuatu yang natural, alamiah. Keterberian yang semestinya disyukuri. Jadi aspek kemejemukan itu sesuatu yang tidak bisa tidak. Meskipun pada batas tertentu kita akan mengatakan bahwa ada suatu realitas tunggal yang darinya kemejemukan itu berasal dan kepadanya kemejemukan itu akan kembali. Kembali menyatu. Kita dalam bahasa agama kita menyebutnya itu Tuhan atau Allah atau apapun namanya itu. Hal kedua yang saya kira harus ditegaskan adalah bagaimana membangun kesadaran konstruktif, bukan destruktif. Kesadaran konstruktif atas kemejemukan sebagai suatu keterberian, suatu yang terunggah dalam hidup bersama. Kalau kesadaran konstruktif ini tidak sengaja dibangun, maka yang muncul adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang amat terbatas pada realitas, tetapi superioritas dirinya amat tinggi. Nah, ini yang melahirkan tindakan-tindakan ekstrim. Mungkin agak kasar, tetapi saya mau katakan dengan rumusan lain bahwa orang-orang macam begini bodoh tapi ngotot itu. Tidak mendalam kehidupan keagamannya. Tapi ngototnya minta ampun. Nah, hal seperti ini terjadi dalam kehidupan keagamaan. Ya. Kehidupan keagamaan yang tidak mendalam. Pemahaman akan ajaran agama seadanya, tetapi sudah merasa diri bisa bertindak atas nama agama. Mungkin belajarnya setengah-setengah. Ada satu ustadz yang kalau ceramahnya bagus, saya sudah suka ikuti, ustadz dari Makassar atau apa, dikatakan orang macam begitu belajar agamanya di YouTube.
itu pun paket datanya terbatas. Nah, hal ini sesungguhnya merusak tatanan ajaran keagamaan itu sendiri. Untuk lebih singkat, saya masuk sedikit ke Kristen dan kemajemukan sendiri. Nah, dalam kekristenan, sikap, kedangkalan, pemahaman keagamaan yang disertai dengan tindakan konyol juga banyak. Kita bisa cari contoh di mana-mana yang sudah terjadi. Peristiwa bom dan penembakan di Norwegia misalnya oleh anak muda Anders Behring itu, yang disebut-sebut sebagai seorang Kristen fundamentalis. Jadi, meskipun sebutan fundamentalis ini menurut saya salah kaprah sebenarnya. Karena hal-hal fundamental dalam kekristenan, terutama Kristus itu sendiri, jauh dari apa yang dimengerti dalam kategori pengertian fundamentalisme sekarang ini. Yang isinya arogan dan barbarik itu. Hal tersebut sesungguhnya tidak perlu terjadi, sebab di dalam setiap agama, hal-hal dasar itu mengajarkan kebaikan. Secara singkat boleh kita katakan begini, dalam beragama itu kan orang belajar dan menjadi dekat dengan Tuhan yang maha baik. Supaya apa? Supaya dia menjadi manusia yang baik. Dia memiliki nilai-nilai kemanusiaan universal dan hidup secara relevan dengan situasi lokal di mana dia berada. Terkait dengan kemajemukan itu, damai dan kemajemukan itu di dalam kekristenan, setidaknya di dalam iman gereja Katolik, secara teologis, setiap orang Kristen, sejak ia dibaptis, yang memperoleh meterai hidup persekutuan dalam perbedaan. Meterai yang saya maksudkan adalah Trinitas. Ketika dalam pembaptisan dikatakan, imamnya atau petugas pejabat resminya katakan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di situ hal yang paling fundamental dalam iman Kristiani terpatri. Misteri Trinitas memuat pengertian di dalam dirinya sebagai kekhasan pribadi dan persekutuan hakikat. Maka setiap orang yang dibaptis harus bermental Trinitarian. Menghayati persekutuan hidup sejati yang di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan. Maka orang Kristen harusnya tidak kaget atau gagap dengan perbedaan-perbedaan yang tidak harus bertentangan. Toh kalau bertentangan, maka tidak harus saling meniadakan. Kalau ternyata agama mengajarkan kebaikan, lalu dari mana sikap radikalisme itu? Beberapa hal tadi sudah saya sebutkan, tapi bisa ditegaskan beberapa lain lagi. Sikap tertutup, entah karena alasan agama, budaya, atau alasan-alasan sektarian lainnya. Yang kedua, lemahnya atau sempitnya pemahaman terhadap ajaran agama sendiri. Nah, dalam hal ini menjadi koreksi bagi para pengajar, tokoh agama seperti yang tadi sudah disinggung oleh pembicara sebelumnya. Ajaran itu sudah baik, sudah betul kena atau belum? Ada faktor lain yang menyebabkan adalah sentimen sosial. Ketimpangan sosial, ekonomi, politis yang kadang-kadang secara sistematik dilakukan oleh negara. Itu kurang lebih beberapa hal yang bisa menimbulkan sikap yang radikal. Nah, terhadap sikap itu kita harus berupaya untuk membangun perdamaian. Apa yang bisa diupayakan? Beberapa hal bisa disebutkan. Nah, sudah diupayakan pertemuan para elit agama atau para pimpinan agama. Ada forum yang ketuanya ada Bapak Pendeta tadi muncul. Tetapi jangan sampai terlalu elitis, maaf Bapak Pendeta. Jangan sampai terlalu elitis sehingga tidak terlalu kena ke akar rumput. Jangan sampai itu menjadi pemadam kebakaran saja. Misalnya kalau ada masalah keagamaan baru muncul. Sebagai pengetahuan cukup memadai
tetapi sebagai suatu kesadaran bersama dan tindakan bersama, mungkin kita harus masih tunggu waktu. Hal yang kedua, pemerintah harus berperan secara berimbang dalam menanggapi kebutuhan umat beragama secara adil, merata, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan. Lalu pada tataran lain adalah sekolah, entah kait sekolah dasar sampai tinggi, menengah dan tinggi. Harusnya berperan secara berimbang dalam menanggapi situasi ini, mengajarkan budi pekerti kepada peserta didiknya dengan baik. Keberagaman itu mesti ditanamkan. Nah, hal terakhir, mungkin institusi atau lembaga keluarga. Selain keluarga sebagai unit paling dasar yang paling diharapkan berperan, setiap agama kemungkinan punya unit-unit kecil yang bisa dikelola dengan lebih efisien untuk mendukung perdamaian. Dalam gereja Katolik ada unit yang disebut dengan komunitas basis gerejawi, KBG, yang sesungguhnya merupakan komunitas basis manusiawi, yang bukan hanya bicara dan urus gereja, tetapi peduli pada kebutuhan-kebutuhan hal-hal kemanusiaan dan lingkungan. Begitu kurang lebih dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Frans. Satu poin penting saya pikir yang disinggung tadi juga adalah salah satu akibat munculnya radikalisme tadi soal sentimen sosial. Saya pikir di Papua yang sangat kompleks dengan masalah yang sudah ada sebelumnya, konteks soal sentimen sosial ini menjadi penting juga untuk kita pikirkan bersama, tapi juga tadi soal solusi adalah kemudian tokoh tidak hanya bersifat dialog di tingkat elit, agama, ataupun kayak macam ketika ada konflik baru ada muncul dialog di tingkat elit, tetapi bagaimana memastikan resolusi konflik ulang kembali. Begitu dikasih kesempatan pada hari ini sangat bahagia bisa ngobrol, bisa tatap muka, bisa diskusi dalam hal ke depan tentang Papua damai. Kami dari agama Buddha, mungkin agama Buddha sedikit ya, jadi nggak begitu nggak begitu menjadi sorotan. Saya tidak akan melihat ke belakang, kami akan melihat dari sisi keagamaan kita, dari agama Buddha sendiri, bahwa pada dasarnya kita hidup di Papua ini sungguh-sungguh nyaman, damai. Udara yang begitu segar, airnya yang begitu jernih. Papua memang beda dibanding dengan yang lain-lain. Jadi perbedaan itu memang ada dan kita harus menerima. Selama kita tidak menerima batin kita untuk menerima perbedaan, yang jelas hati ini juga gelisah. Saya akan berbicara tentang yang mudah-mudah saja. Artinya tidak terlalu tinggi karena ya yang bisa diserap oleh akar rumput bahwa ibarat daun sirih. Kita itu beda tapi digigit sama rasa. Inilah Papua. Jadi kebersamaan, kerukunan, toleransi di Papua ini sungguh luar biasa. Tidak hanya sebatas di kulit saja, tapi sudah mendarah daging. Apapun bentuknya, itu adalah yang pertama, yang utama kita adalah damai di Papua. Nah, begitu ada radikal, ada kekerasan, ada apapun bentuknya, yang jelas semua agama itu tidak membenarkan tentang adanya radikal. Terutama di agama Buddha. Begitu tentang radikal, kasihan. Minimal dia sendiri tersakiti batinnya, orang yang melihat juga tersakiti batin. Lah, di agama Buddha sendiri di intern itu selalu kita check and recheck sejauh mana, bukan hanya kepandaiannya
tapi justru perilaku, harus bijaksana dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Bapak Ibu semuanya, jadi jauh saya sudah mengenal para tokoh-tokoh agama, ini beliau ini yang selalu intens berkomunikasi. Terutama Tu Haji dari Pura, sering kita kunjungan, sering ngobrol. Dari Pak Ustadz yang lain, dari gereja, dari Katolik. Nah, di Buddha selalu tentang, ayo kita harus ke dalam dulu. Gak perlu kita harus ke sana dulu. Kita benahi dulu. Selama batin kita tertata, maka keheningan untuk menciptakan perdamaian itu lebih mudah dibanding kita harus ini kenapa, nggak akan selesai. Dan ada 4 perbuatan yang mulia. Apa itu perbuatan mulia? Yang pertama yaitu metta. Metta ini adalah kasih sayang kepada semua makhluk. Tidak bisa saya sukanya yang ini, tidak. Semua makhluk, bahkan kepada semut pun kita harus menghargai itu. Di Papua ini sungguh luar biasa. Jadi apa yang harus kita terapkan ke depan? Ya diri kita ini selalu berbuat kebaikan dan apa yang terbaik untuk Papua. Papua tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, karena saya sering kemana-mana, tapi Papua itu sungguh luar biasa. Dari oksigennya saja itu sudah murninya luar biasa. Hutannya yang bagus, gunung-gunung yang elok. Ini ada suatu anugerah yang luar biasa. Kalau ada terjadi gesekan atau apa ini para tokoh, maka kita selalu sadar terus dan selalu berkomunikasi. Karena penting komunikasi ini. Karena hanya nada saja orang jadi salah paham. Orang bisa dijadikan ribut, marah karena apa ini, karena nada. Nadanya. Yang kedua yaitu tentang karuna, kasih sayang. Tadi kan metta, cinta kasih. Ini kasih sayang. Nah, karuna ini adalah begitu melihat sesuatu yang menderita, ya kita harus ada kasih sayang, harus menolong. Tidak bisa, kamu ini bukan agama Buddha, kamu karena ini, kamu kan bukan saudara saya. Ini bukan. Semua tergantung perbuatan kita. Kalau kita mampu dan mau menolong, dan itu akan karmanya lebih baik. Dan kita akan dimanapun karma itu akan membuahkan. Lanjut yaitu yang ketiga, yaitu mudita. Mudita itu artinya simpati. Kalau ada saudara saya hari ini, nanti ini udah Idul Adha, ya saya ucapkan selamat Idul Kurban. Ini 10 hari lagi. Ini suatu bentuk kebahagiaan kita juga kalau saudara-saudara kita akan berkorban dan kita mengucapkan, oh saudara kita akan merayakan Idul Adha. Kenapa enggak? Kita bahagia juga. Begitu saudara kita dari Kristen ada Natal, kita ucapkan selamat Natal. Dari saudara kita Hindu, ada Galungan, Kuningan, dan lain-lain, lah kita juga ucapkan. Ini kita justru, bukan karena konteksnya agama, tapi perilakunya tentang beragama tadi. Nah, kebahagiaan-kebahagiaan ini perlu kita munculkan. Nah, yang keempat yaitu adanya UPK. UPK itu adalah keseimbangan batin. Jadi kalau kita batin ini sudah seimbang, itu nyantai-nyantai saja. Kenapa nyantai? Dipuji juga santai, nggak mungkin kita dipuji sampai langsung terbang ke langit juga enggak. Santai saja. Oh, keadaan biasa. Karena segala sesuatu itu timbul, berlangsung, lenyap. Tidak ada yang abadi.
Jadi ini dipahami. Ini mohon maaf ini adalah pengetahuan di agama Buddha. Ini sekedar pengetahuan, istilahnya memperbanyaklah pengetahuan di agama Buddha. Mungkin selama ini jarang juga di agama Buddha muncul juga di publik ataupun yang lain-lain. Nah, jadi di agama Buddha apapun bentuknya kita harus komunikasi. Ada radikal, kita kumpul. Apa sih yang menyebabkan radikal itu? Kita kedepannya kayak apa ini? Dan saya terima kasih selama mengenal dengan tokoh-tokoh agama di Papua. Sungguh luar biasa. Di lain-lain tidak ada. Saya ada di Jakarta, saya ada di Bogor, saya ada tidak. Di Papua sungguh luar biasa. Saya terima kasih kepada Ustadz, kita bisa Candaria, kepada pastor, kepada pandita, para pendeta, dari para mangku. Inilah luar biasanya di Papua. Jadi kedamaian ini marilah kita tetap kita jaga. Kalau toh ada hal yang lain, selalu kita komunikasikan. Tidak ada yang sulit di Papua. Semua yang kita bicarakan dengan kebaikan, pasti ada jalan keluarnya. Tentang bagaimana kerukunan itu di Papua. Kami di Hindu, kalau yang di kota Jayapura itu, pura saja hanya ada satu saja. Satu pura di kota Jayapura. Satu pura itu disupport, didukung oleh semua umat Hindu yang ada di kota Jayapura. Tetapi yang terpenting adalah karena Papua terletak di ujung timur Indonesia, arah timur itu menjadi arah penting bagi umat Hindu. Maka dari itu, Pura Surya Agung Buwana yang di Skyland ini, selain menjadi pura penting di Papua, di kota Jayapura, juga merupakan pura terpenting di Indonesia. Jadi ada 9 pura terpenting di Indonesia. Dari ribuan pura yang ada di seluruh Indonesia ini, 9 salah satunya adalah di kota Jayapura ini. Jadi kami sebagai umat Hindu merasa bangga sekali, merasa senang diberikan kesempatan untuk hidup melayani umat yang ada di kota Jayapura ini. Itu menjadi kebanggaan umat Hindu yang ada di kota ini. Dan kami juga merasakan selama ini kerukunan itu kan maknanya baik ya. Kerukunan itu maknanya damai. Damai harus disampaikan dalam konteks kedamaian juga. Tidak boleh damai disampaikan dalam konteks tidak damai. Yang penting, karena hati kita juga harus damai disampaikan dalam konteks kedamaian. Nah, kami di Hindu sangat menghormati 3 hal yang penting berkaitan dengan kerukunan. Kerukunan, keharmonisan, dan juga toleransi. Yang pertama adalah itu kerukunan, keharmonisan, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Itu relasi hubungan dengan Tuhannya itu harus dijaga keharmonisannya, jaga kedamaiannya. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah kerukunan berkaitan dengan keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia. Antara manusia dengan manusia lainnya itu betul-betul harus dibangun secara relasi harmonis. Hubungan manusia dengan manusia lainnya. Di dalam teks Hindu itu banyak sekali disebutkan. Ada disebutkan Tattvamasi. Tattvamasi itu artinya engkau adalah saya. Saya adalah engkau. Itu nggak mungkin terjadi sesuatu yang di luar kerukunan, di luar penghormatan kepada yang lain. Karena engkau adalah saya adalah engkau. Itu sudah menjadi pegangan inti bagi orang-orang yang memang meyakini dan menjunjung tinggi kedamaian. Kemudian yang satunya lagi, keharmonisan menjaga relasi hubungan kedamaian dengan alam semesta ini. Dengan alam beserta isinya ini. Jadi 3 hal itu betul-betul dijaga dan kemudian kita betul-betul hormati dan lakukan selama melakukan hidup ini di Papua. Nah,
Kalau kita kaitkan dengan kerukunan ini, kita selalu ingat apa yang tertulis di dalam lambang negara kita itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Kita yakin bahwa negara kita ini adalah negara yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika itu yang tertulis dalam karya Sutasoma itu lengkapnya sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua. Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda tapi dia satu. Tan Hana Dharma Mangrua. Tan Hana Dharma Mangrua itu dharma itu ketuhanan. Ada satu. Kita semua menuju ke situ. Sebenarnya kita sudah bersaudara ini semuanya. Karena kita semua menuju satu. Cuman yang membedakan kita itu karena satu. Berbeda budayanya, berbeda tradisinya, berbeda ras, berbeda agama dan seterusnya. Itu sudah dipersatukan. Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrua. Jadi kalau kita punya semangat tentang itu, saya yakin kedamaian itu akan kita rasakan. Dan di Papua tentu saya bersyukur dan itu kita rasakan di sini. Apa contohnya untuk Hindu misalnya? Kami yang mau bicara tentang yang di kota saja ya. Sejak 4 tahun, 5 tahun yang lalu, umat Hindu itu melakukan upacara berkaitan dengan hari-hari besar, itu selalu di Pura Agung Suryabuana. Yang di Skyland, selalu di Pura Agung Suryabuana. Padahal ada level upacara penting yang harus dilakukan di yang kami sebut sebagai titik nolnya kota itu, manapun berada di seluruh Indonesia. Di situ kita melakukan upacara mendoakan semua jagat raya ini agar damai dan seterusnya. Apa yang kami rasakan, ternyata Bapak Wali Kota, pemerintah merespon balik tentang itu dan memberikan mensupport kami melakukan upacara sehari sebelum Nyepi itu di Tapur. Artinya betapa ini terbangun dan semangatnya ada di kota ini. Itu yang kami rasakan. Sampai kami pada saat itu pun melakukan upacara. Kemudian pada suatu saat, karena hari ulang tahun kota itu sekitar Maret, kalau nggak salah ya, antara berapa gitu, pernah bertemu langsung dengan hari jatuhnya Hari Raya Nyepi. Apa yang terjadi? Perayaan hari ulang tahunnya diundur oleh Pak Wali Kota betapa mementingkan kerukunan keagamaan yang lebih tinggi itu. Diundur perayaan hari ulang tahunnya, kan kami merasakan itu. Nah, maka dari itu, ini kan menjadi sesuatu yang tidak boleh lagi kita mundur ke belakang. Artinya sudah terwujud ini, yang sudah kita rasakan itu, kerukunan sudah terbangun, tetapi kemudian ada celah-celah yang kemudian mengganggu dan seterusnya, itu biasa saya kira. Yang penting semangat kita tidak boleh luntur dengan berkaitan dengan ini. Nah, rukun itu adalah damai. Ya, rukun itu damai. Tapi Papua, kita juga menyebut selalu Papua tanah damai. Kalau saya ibaratkan, korelasikan antara Bali sebagai mayoritas umat Hindu dan juga Papua sebagai daerah yang paling timur menjadi tempat suci sebenarnya secara lokasi daerah ini adalah tempat suci di daerah timur. Bicara ini, arah timur itu adalah ini dari warnanya adalah warna putih secara konsep Hindu. Nah, banyak hal yang sama Bapak Ibu di Papua dan yang kami merasakan bangga sekali. Misalnya kami di Hindu kalau melakukan upacara pengabenan ketika meninggal, mayat yang meninggal itu diupacarai dengan upacara ngaben yang dibakar itu selalu simbol sarana yang digunakan adalah salah satunya burung cendrawasih. Burung cendrawasih itu habitatnya di Papua. Hanya ada di Papua. Kenapa dulu leluhur kita menggunakan itu? Pasti ada relasi dengan tanah ini. Karena kami percaya burung cendrawasih yang mengantarkan atma, ya jiwa ini ke tempat yang sangat disucikan itu. Ke tempat di surga yang sangat disucikan itu. Langsung saja beberapa poin bahwa
Hakikatnya bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Artinya apa? Islam dibawa oleh Nabi Muhammad itu untuk rahmat bagi semua alam. Jadi alam itu termasuk manusia beserta isinya. Islam itu pada hakikatnya adalah agama kasih sayang. Jadi tidak ada namanya kekerasan, tidak ada namanya ancaman, tidak ada namanya terorisme, radikalisme. Kalau itu terjadi, itu kita pertanyakan. Mungkin dia referensinya adalah jihad. Nah, jihad di zaman sekarang itu apa? Jihad itu artinya perang. Perang di zaman sekarang adalah perang melawan kebodohan. Perang melawan kemiskinan. Jadi itu yang dimaksud dengan jihad. Jadi bukan perang melawan orang lain yang tidak sepaham dan sebagainya atau memaksakan kehendak atau sebagainya, tidak. Ini pemahaman Islam, terutama ini Muhammadiyah, adalah demikian. Dan perang ini kalau Muhammadiyah sudah dimulai sejak berdirinya tahun 1912. Sebelum Indonesia ada itu, Muhammadiyah sudah perang melawan kebodohan, melawan kesejahteraan umat, yaitu dengan mendirikan pendidikan, mendirikan rumah sakit. Itu perangnya Muhammadiyah. Dan apa dibeda-bedakan untuk peserta didiknya? Masifnya tidak. Siapapun boleh sekolah di Muhammadiyah. Tidak ada larangan kalau bukan Islam, nggak boleh sekolah di Muhammadiyah. Pak Wali Kota sendiri itu adalah alumni dari SMP Muhammadiyah Bepura. Pak Bupati Kabupaten Jayapura juga alumni dari kita. Jadi kita tidak membedakan, yang penting semua berhak untuk mendapat pendidikan di sekolah Islam, khususnya di Muhammadiyah. Setikom, Sekolah Tinggi Komunikasi Muhammadiyah Jayapura, sebagian besar mahasiswanya adalah mahasiswa Kristen. Bahkan ini banyak yang dari anak-anak kita dari pegunungan. Perlakuannya apa? Perlakuannya ya sama kita dengan kasih sayang, tidak membeda-bedakan. Jadi inilah. Jadi kalau kita kembali ke agama kasih sayang, agama perdamaian, itu tidak ada pemaksaan kehendak seperti radikalisme, terorisme, dan sebagainya. Memang kayaknya yang mencoreng itu adalah kasus Jafar Umar Thalib. Jadi kembali lagi, jadi marilah kita bersama-sama bergandengan tangan, kita sebagai pembina umat, untuk mengajak umat kita kembali ke jalan yang lurus, ke jalan sesuai dengan tuntutan agama kita. Bagaimana hidup damai di antara kita yang beraneka ragam agama, di beraneka ragam suku, dan sebagainya. Jadi damai, perjuangan membangun budaya damai. Jadi ini membangun perjuangan budaya damai, ini tentu sangat berat ya. Sangat berat kalau dilihat dari kejadian. Kejadian manusia itu sudah bermusuhan sesungguhnya. Kalau di dalam Al-Quran itu, wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Ketika Adam diturunkan itu mengatakan, ihbitu, turunlah kamu ke dunia dan kamu nanti akan saling bermusuhan. Itu di dalam Al-Quran. Dan itu kita yang umat ini harus maintain itu, supaya meminimalisir, menyedikitkan tentang perbedaan pernah saya sampaikan bahwa perbedaan itu juga merupakan rahmat, dan memang kalau di listrik, perbedaan itu justru menimbulkan energi. Ini tentu kalau kita bicara damai tidak lepas dari rukun dan toleransi. Itu pasti itu. Kita harus bertoleransi untuk damai itu.
Karena apa? Karena memang dalam kehidupan sosial, perbedaan tidak dapat terelakkan. Tidak dapat. Perbedaan suku, etnis, pola pikir, termasuk perbedaan dalam agama. Maka ada toleransi. Kalau tidak, jadi ingat, kalau ada tindakan radikal juga ada pemikiran radikal. Justru pemikiran radikal ini yang kadang-kadang lebih parah. Lebih parah. Di mana misalnya Hizbut Tahrir Indonesia itu dibubarkan oleh pemerintah dalam hal ini karena memang pemikirannya tidak selaras dengan Pancasila. Dan banyaklah argumen-argumen kita bisa pelajari. Saya katakan membangun budaya toleran ini tidak hanya kelompok kecil yang bertoleran kepada yang kelompok besar. Namun lebih juga harus seimbang bahwa kelompok yang besar juga harus bertoleran dengan kelompok yang kecil. Seperti yang dicontohkan tadi oleh founding father kita, pendiri negara ini. Bertoleransi, ya sudahlah, harinya Minggu. Aku sudah sebut Minggu saja, enggak apa-apa. Karena merasa bahwa ya enggak masalah kok penyebutan Ahad. Itu toleransi. Nah, tindakan dan pikiran budaya damai dan toleransi ini harus dijaga. Kita ingat bahwa ada tindakan radikal ya. Itu tidak bisa dibalas dengan tindakan radikal pula. Nggak bisa. Islam juga tidak mengajarkan. Islam mengajarkan balaslah kejelekan itu dengan kebaikan, maka dia akan menghapus. Maka saya teringat kasus Ja'far Umar Thalib yang lalu itu, saya berusaha mediasi. Saya berdiskusi ke tempatnya dan saya ngobrol, tetapi ada salah tafsir. Ada salah tafsir seolah-olah saya bersama-sama Ja'far Umar Thalib. Tidak benar. Ini perlu bahwa kita tidak bisa merubah radikal dengan radikal. Kita harus merubah radikal itu dengan kebaikan-kebaikan. Yang tidak radikal, maka di ruang publik pesan keagamaan harus disampaikan dengan kesejukan dan mencerminkan kedamaian. Itu harus. Tadi Pak Prof. Partinus sudah mengatakan bahwa Islam itu negara agama rahmatan lillah. Betul. Coba kita lihat kitab suci agama Islam Al-Quran. Itu selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kasih sayang. Hampir di setiap memulai suatu surat, itu didahului dengan Bismillah. Kecuali surat At-Taubah. Hanya satu dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran itu didahului dengan Bismillah. Ini sudah menunjukkan. Kalau ada yang lain mungkin ya seperti awal tadi disampaikan oleh Pak Faisal, ada sesuatu. Ada sesuatu. Para pemuka agama ini kita optimis ke depannya. Kenapa? Para pemuka agama di dunia ternyata sudah care, sudah peduli tentang hal ini, tentang perdamaian. Ini ditunjukkan dengan dokumen perdamaian Abu Dhabi yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus bersama Imam Besar Ahmad At-Tayyib. Bisa dikoreksi nanti mungkin itu tanggal 4 2019.
negara Republik Indonesia ini juga sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Prof. Partino dan juga Pak Saifullah tadi, dan juga salah satu sesuai dengan tema ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah Tuhan ini menciptakan semua manusia, ada berjenis laki-laki dan perempuan, ada bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan ini merupakan salah satu berkat Tuhan, salah satu sunnatullah yang harus disyukuri oleh semua orang, yang lebih khusus di tanah Papua. Sebagai tokoh agama, pimpinan agama di Papua, saya pikir untuk mewujudkan Papua damai ini melakukan hal-hal yang baik, menunjukkan akhlak yang baik kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Itu satu hal. Yang kedua, pertanyaan saya adalah semua pimpinan agama ini bisakah jadi ketua panitia halal bihalal dan atau Natal? Mohon maaf saya sampaikan ini karena saya ini sering ketua panitia Natal, Bapak Ibu sekalian. Itu kami punya ikatan dengan Mudika, adik-adik Mudika binaan kami juga di Angkasa, juga itu sudah kami kerjasama dengan baik. Termasuk 5 agama, itu salah satu bagaimana untuk membudayakan Papua ini damai. Kita tidak cukup hanya bicara Papua damai, tapi tidak pernah berbuat bagaimana kira-kira apa yang kita buat. Nah ini saya perlu sampaikan sekali lagi, pimpinan agama ini salah satu tolak ukur bagaimana seorang pimpinan itu akhlak yang baik. Semua orang akan mendengar, tapi kalau semua tokoh pimpinan, tokoh agamanya suka mabuk, orang masyarakat dimanapun ya tidak akan dengar, Bapak Ibu sekalian. Nah sehingga salah satu penting di sini adalah pimpinan agama di Papua ini harus bersatu, saling komunikasi, saling silaturahim. Nah ini penting. Jadi budaya damai ini harus dibangun untuk membangun Papua dan membangun bangsa dan negara. Nah ini kebersamaan yang ada, toleransi yang ada ini, mari kita bareng sama-sama untuk membangun Papua yang damai. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu perlu ketahui, saya ini Ketua Umum Masjid Raya Provinsi Papua, dimanapun masjid di seluruh Papua ini saya ngatur. Ada faham-faham radikal, berbeda ideologi dengan kita, dan juga ada faham radikal yang merusak kebersamaan di Papua ini kalau dia ada yang buat aliran macam-macam di Kota Jayapura ini khususnya, seluruh masjid di Papua ini saya punya kontak WA grup. Jadi ada laporan jamaah yang kalau ada masjid ini ada paham ini, segera saya turun dan segera saya komunikasikan bahwa itu harus segera diganti. Nah ini hal-hal yang saya lakukan dan upaya saya keras bagaimana Papua ini aman dan damai. Saya ada pengalaman, mungkin Ibu Elvira masih ingat saya ketika beliau dari Sinode, alhamdulillah saya diberangkatkan ke Jerman sama-sama dengan Pak Pendeta Petrus Wonsiwor. Ketika saya sampai di sana, di Jerman selama 12 hari itu kegiatan yang sama seperti ini. Subhanallah, mereka juga sampaikan kepada saya itu bagaimana perkembangan di sana, toleransi seperti apa, terus kemudian dakwanya seperti apa. Nah, disitulah saya sampaikan bahwa Islam itu tidak pernah mengajarkan saudara-saudara kami umat Nasrani yang untuk masuk Islam, tidak. Saya tinggal di Masjid Angkasa, di lingkungan Masjid Angkasa, saudara-saudara orang Nasrani itu banyak tinggal di rumah saya. Saudara boleh lihat di rumah saya. Itu salah satu nilai kebersamaan bagaimana Papua ini kita bangun damai. Seperti paradigma inklusif kepada masyarakat ataupun umat, tapi ya diawali oleh kita sendiri. Nah, ini diimplementasikan dalam kehidupan kita bahwa ya di kehidupan dalam beragama kita ini ada Islam, ada
Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha yang harus kita sama-sama kita bersinergi. Itu poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, keragaman kita ini adalah ketentuan Tuhan pastinya. Kita hidup beragam, ya kita tidak bisa untuk mengharapkan bahwa diri kita ini satu. Ya, etnis bermacam-macam, suku bermacam-macam, budaya bermacam-macam. Ini adalah sebuah realita yang memang sengaja Tuhan untuk mendesain itu semua. Dan ini harus kita hargai bersama. Nah, sehingga kemudian PR bagi kita ini adalah berharap tokoh agama bukan sebagai trigger, bukan sebagai pemicu adanya konflik, tapi sebaliknya tokoh agama itu justru menjadi satu media, satu eksistensi yang memang bisa untuk mendamaikannya. Ini yang ingin saya sampaikan. Yang berikutnya adalah perlunya di antara kita untuk membangun satu nilai universal agama. Artinya, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sulit kiranya untuk membangun kebersamaan ini jika berangkat dari sebuah dogma agama. Karena masing-masing agama kita yakini memiliki doktrin keagamaan. Nggak mungkin misalnya saya beragama Islam itu kemudian dengan menggunakan pendekatan doktrin agama itu bisa kemudian bersama-sama dengan yang lain, sulit. Tapi ada satu titik temu yang kemudian itu bisa mempertemukan di antara kita yang beda agama ini adalah nilai universal agama, nilai kemanusiaan, nilai kasih sayang, nilai saling tolong-menolong, saling membantu. Itu adalah sebuah nilai universal yang dimiliki oleh semua agama, yang kemudian di antara kita ini wajib hukumnya untuk kemudian mengkampanyekan ini. Bukan justru kemudian di antara kita memunculkan perbedaan, tapi sebaliknya tokoh agama justru menjadi pemberi support terhadap umat ini bahwa nilai-nilai universal agama inilah yang kemudian perlu untuk kita publish, kita kampanyekan kepada umat kita ini. Yang berikutnya, berbagai macam problem hasil riset dari SKPKC yang disampaikan dalam TOR itu misalnya, ada banyak problem yang kalau saya baca itu, misalnya problem masalah pendirian rumah ibadah misalnya, kemudian isu radikalisme, dan seterusnya. Ini saya pikir kalau kemudian di antara kita ini mengambil peran di luar peran sebagai tokoh agama akan menjadi sebuah problem baru. Peran di luar tokoh agama ini misalnya justru tokoh agama ikut untuk mempressure tentang keputusan pengadilan misalnya. Artinya mempolitisasi agama yang sehingga kemudian itu dampaknya adalah memperkosa hukum yang ada di negeri kita sendiri misalnya. Sehingga kemudian keadilan itu tidak sebagaimana mestinya, tapi hukum itu berdasarkan tekanan dari masyarakat. Ini fenomena-fenomena seperti ini yang tadi Pak Pendeta Carlos Mano sampaikan ini saya pikir juga ada tepatnya, artinya bahwa tidak bisa kemudian kita ini mempolitisasi agama itu untuk kepentingan kelompok tertentu. Artinya biarlah hukum itu berdiri sendiri, tokoh agama pun juga bagaimana dia ini memposisikan dirinya sebagai tokoh agama yang semestinya. Bukan kemudian melampaui keberadaannya sebagai seorang tokoh agama yang kemudian itu bisa menjadi sebuah persoalan. Saya contohkan misalnya, ketika ada persoalan pendirian rumah ibadah misalnya, ya kita cukup di antara kita ini ada aparat, ada penegak hukum, ada aturannya. PBM nomor 9 dan 8 itu sebagai acuannya. Jadi bukan kemudian antar tokoh agama ini yang menjadi sebuah pemicu, tetapi adalah ada solusi itu adalah ketentuan normatif yang memang bisa kita gunakan sebagai acuannya. Tentu fenomena 17 tahun yang silam yang terjadi di Ambon misalnya, kita tidak mengharapkan itu terjadi di Papua. Nah, salah satu yang mau sebagai pemegang sentral itu adalah tokoh agama itu sendiri. Oleh karena itu harapan kami bahwa tokoh-tokoh agama yang di Papua ini senantiasa memerankan perannya sebagaimana proporsinya, bukan justru kita ini menyampaikan sesuatu yang sangat bisa melahirkan persoalan baru, melahirkan konflik baru dan seterusnya. Tapi sebaliknya saya sepakat dengan Pak Ida Bagus tadi ini yang beliau sampaikan kalau kita ini mau damai ya kita juga perlu menampilkan sebagai sosok yang pembawa damai, bukan ditampilkan dengan dengan marah dan seterusnya. Yang berikutnya persoalan JUT dalam riset yang disampaikan oleh SKPKC misalnya. Kami termasuk saya dengan Pak Pendeta William Itar di FKUB Kota Jayapura, itu terlibat secara langsung di Koya misalnya,
yang pada waktu itu cukup panas situasinya. Kami berusaha untuk menjadi mediator di persoalan yang terjadi di situ, dan kita bersyukur itu bisa kita selesaikan bersama tentang keberadaan CUT ini. Satu item yang ingin kami sampaikan di Bapak Ibu semua adalah bahwa problem radikalisme itu jangan dikira itu membuat resah umat lain, Bapak Ibu. Ya, di internal kami sendiri pun juga berbagai macam persepsi itu lahir. Berbagai macam problem itu ada. Jadi jangan dikira kehadiran Pak CUT itu hanya menjadi sebuah problem bagi Bapak Ibu yang beragama di luar Islam. Di internal Islam juga berbagai macam persepsi, paradigma yang beragam. Oleh karena itu ya saya kira kalau kita sepakat bahwa radikalisme itu adalah musuh bersama, maka sebenarnya tidak bisa untuk kita petakan bahwa radikal itu mesti identik dengan Islam dan seterusnya. Oleh karena itu kita bersama-sama untuk membangun damai di tanah Papua ini, apapun bentuk radikalisme di tanah Papua ini harus kita persepsikan sebagai musuh bersama. Sudah mengatakan. Pertama saya mau mengatakan begini, kalau kita bicara tentang persoalan damai di Papua, saya mau lihat dari perspektif agama dan masyarakat. Bahwa agama dan masyarakat ini sebenarnya dua fenomena, katakanlah dua gejala dari satu lembar mata uang. Sebelah kiri itu ada masyarakat, sebelah kanannya itu ada umat beragama. Dan dua fenomena ini terus berinteraksi dan berproses saling mempengaruhi satu sama lain. Karena itu apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu biasanya juga mempengaruhi kehidupan umat beragama. Dan sebaliknya, apa yang terjadi dalam kehidupan umat beragama ini juga mempengaruhi kehidupan masyarakat pada umumnya. Sehingga berdasarkan relasi itu saya mau menyoroti sedikit tentang sebenarnya peran dan fungsi dari agama yang tadi juga banyak sudah disebut. Dalam pemikiran yang agak klasik di dalam ilmu sosial, saya kira agama itu selalu dilihat sebagai sebuah kekuatan kolektif masyarakat. Agama juga itu selalu dikatakan sebagai basis dari kesadaran kolektif masyarakat yang bisa mengintegrasikan masyarakat itu secara sosial. Karena itu ada pandangan bahwa memang rupanya agama ini menjadi sebuah kekuatan pembaharuan, punya peran transformatif di sana. Dalam pikiran-pikiran yang kemudian muncul di era pembangunan sekarang, agama juga bisa dilihat sebagai sebuah modal spiritual pembangunan. Di samping itu, agama juga bisa dilihat sebagai modal sosial, modal kultural pembangunan. Itu dari fungsi yang pertama. Tetapi dari sisi lain, rupanya agama itu bisa juga bersifat destruktif. Tadi saya kira ada yang sudah menyebutnya. Agama bisa menjadi alat politik dan kekuasaan. Agama bisa menjadi alat ekonomi dan bisnis. Kalau itu terjadi, maka di sini akan terjadi disfungsi dari peran dan fungsi agama. Apa dampaknya dari fungsi agama? Seperti kita tahu, tadi sudah diceritakan banyak. Saya kira kalau agama itu berfungsi sebagaimana mestinya, yang akan terjadi itu kan apa yang kita sebut harmoni. Akan terjadi toleransi. Akan terjadi kesadaran kolektif sebagai sebuah masyarakat. Entah bangsa, entah suku, entah kelompok. Juga akan terjadi apa yang disebut integrasi sosial masyarakat.
terjadi solidaritas antar masyarakat. Bahkan akan terjadi agregasi sosial masyarakat. Itu kalau kita lihat dari sisi fungsinya dan dampak. Tapi di sisi lain, kalau terjadi disfungsi agama, banyak sudah dicontohkan, akan terjadi apa yang kita sebut polarisasi masyarakat. Ada mayoritas, ada minoritas, terbentuk kelompok identitas, dan sebagainya. Yang berikut juga akan terjadi apa yang kita kenal dengan segregasi masyarakat di aspek agama, di aspek suku, di aspek golongan, di aspek kepentingan politik, ekonomi, dan lain-lain. Dampak lain juga akan terjadi di antara masyarakat, sikap saling curiga. Orang akan berprasangka satu sama lain. Orang akan dendam satu sama lain, orang akan takut satu sama lain. Juga akan muncul sikap intoleran dan radikal dalam masyarakat. Sehingga akan terjadi apa yang kita sebut proses disintegrasi sosial masyarakat. Relasi-relasi sosial kita menjadi relasi yang semu, relasi-relasi yang basa-basi. Dan hubungan sosial kita itu menjadi hubungan yang berjarak. Bahkan mungkin akan sampai pada proses apa yang disebut alienasi sosial di antara warga. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kita bicara perjuangan membangun damai di Papua, mungkin kita perlu lihat di dalam konteks realitas kita di Papua pada umumnya, tetapi secara khusus saya mau mengajak kita lihat di kota Jayapura. Dari sisi latar belakang kehidupan kemajemukan kita ini, memang kita tahu masyarakat kita ini berlatar belakang banyak suku, agama, yang hari ini kumpul saja sudah ada macam-macam agama. Ada latar belakang kepentingan politik, ada latar belakang kepentingan profesi, dan lain-lain. Itu satu aspek realitas kita. Realitas kita yang lain ialah sedang terjadi perubahan luar biasa yang kita alami di kota kita ini, di Papua ini pada umumnya. Di aspek kependudukan misalnya. Di aspek pembangunan infrastruktur, entah menyangkut ekonomi, entah menyangkut pendidikan, kesehatan, pemerintahan, politik, jalan raya, pertahanan keamanan, rumah ibadat, alat komunikasi, dan sebagainya. Juga perubahan luar biasa di aspek alat-alat transportasi, sektor jasa, agama, klaster-klaster pemukiman, dan sebagainya. Maka berdasarkan realitas ini dan kepentingan diskusi kita dari sisi analisis peran, muncul pertanyaan, siapa-siapa yang berperan lebih dominan di dalam situasi perubahan ini? Siapa-siapa yang tersisih dan terpinggirkan di dalam situasi ini? Mengapa pertanyaan ini saya angkat? Karena menurut saya penting kita menyadari aspek ini. Tidak cukup kita bicara normatif dari sisi paham keagamaan kita masing-masing. Bagaimana membangun Papua damai? Saya berpikir membangun Papua damai sepatutnya itu baiklah kita lihat dari sisi realitas perubahan saat ini.
perubahan ini menghasilkan masyarakat yang terbelah. Ada yang tersisih karena kekerasan politik, tersisih karena kekerasan ekonomi, tersisih karena kekerasan budaya, tersisih karena hak-hak masyarakatnya diambil, tersisih karena kerusakan lingkungan hidup di satu pihak, dan ada yang menikmatinya, ada yang berkuasa atas ketersisihan itu. Maka pertanyaan berikut ialah bagaimana membangun damai di Papua dalam suasana ketegangan, keterbelahan tersebut. Suasana perubahan yang mengakibatkan keterbelahan itu menurut hemat saya ini dilatar belakangi oleh 3 kategori masyarakat dan umat beragama. Pertama, saya lihat ada masyarakat yang bersikap koeksistensi, yang menghargai, yang rukun, hidup berdampingan. Itu satu kategori. Tapi juga ada masyarakat yang bersikap pro-eksistensi. Dia lebih maju dari masyarakat yang bersifat koeksistensi. Karena dengan pro dia mendukung dan seterusnya. Contoh dari Pak Yelipele tadi saya kira itu sebuah model pro-eksistensi. Tetapi ada tipe ketiga, masyarakat yang kontra atau yang anti-eksistensi. Dan saya kira kasus yang diteliti oleh SKPKC Jayapura mungkin ini menjadi sebuah contoh. Bapak Ibu sekalian, di kota Jayapura ini sudah mulai ada gejala yang saya dapat informasi yang juga menurut hemat saya ini mengganggu suasana kerukunan kita. Dan itu ada di aras mikro masyarakat. Yang mungkin banyak kita tidak tahu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu dialami oleh masyarakat. Ada tempat-tempat tertentu yang kalau orang mau beribadat di tempat kos, itu dibatasi. Di Papua ini ada, di Jayapura ini ada tempat seperti itu. Karena pemilik kos itu tidak seagama dengan warga yang kos di tempat itu. Ini ada. Saya kira ini menjadi hambatan juga. Hal lain, bagaimana harapan kita ke depan? Atau sekurang-kurangnya yang saya lihat. Harapan ke depan itu ialah mungkin satu saat akan terwujud sebuah masyarakat dan umat beragama yang menurut saya secara ideal boleh dikatakan dia masyarakat yang pro-eksistensi. Untuk itu diperlukan suatu apa yang disebut habitus baru kehidupan beragama dan bermasyarakat. Masyarakat yang katakanlah sadar diri, masyarakat yang setara, masyarakat yang harmonis, masyarakat yang emansipatif, masyarakat yang tidak terbelah menuju sebuah masyarakat Papua yang damai, tetapi dengan catatan terlebih dahulu kita menyelesaikan
masalah yang membuat masyarakat dan umat beragama kita itu terbelah. Kalau kita tidak menyelesaikan persoalan-persoalan itu, saya pikir apa yang kita diskusikan pada hari ini tetap hanya menjadi sebuah narasi, menjadi sebuah diskusi yang mungkin implementasinya itu tidak mengena di lingkup masyarakat aras bawah. Perlu saya sampaikan kepada kita sekalian bahwa FKUB ini adalah sebuah badan yang diakui oleh negara, yang diatur di dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Di dalam peraturan itu diberi tempat kepada Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai sebuah tempat di mana dia adalah perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menjaga kerukunan yang adalah itu tanggung jawab pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 itu. Hal ini yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama yang salah satunya ada di Kota Jayapura. Saya hendak fokus saja bicara soal kehidupan kerukunan di Kota Jayapura. Ya, kita mengenal Kota Jayapura ini sebuah kota yang sangat kecil dengan luasan kota yang tidak terlalu besar. Dan jumlah penduduk yang sudah pada hari ini berdasarkan statistik itu sudah 400 lebih orang, hampir 500 lebih jiwa di kota Jayapura. 4.000. Ini mau diibaratkan seperti sebuah rumah kos 6x6 yang dimana seluruh orang dipaksakan untuk tinggal di sebuah rumah yang ukurannya 6x6. Membayangkan saja rumah yang sekecil itu dihuni oleh sekitar orang 400 lebih itu. Ini penataan kota rumah kecil itu seperti apa ditatanya supaya semua orang bisa tinggal ada di dalam rumah itu, mereka bisa berinteraksi, bisa beraktivitas, bisa tidur, bisa makan, ada dalam kehidupan di rumah kecil itu. Ini sebuah persoalan yang perlu menjadi sebuah kajian dan kehidupan kita bersama. Juga populasi umat di Kota Jayapura untuk umat Kristen Protestan itu sudah ada pada angka 210.000 lebih orang. Umat Islam sudah ada pada angka 183.430 jiwa. Katolik ada pada angka 84.474 jiwa. Hindu ada pada angka 1.708 jiwa. Buddha ada pada angka 1.237 jiwa. Angka-angka ini hidup dan menyebar di 5 distrik, di 25 kelurahan dan 14 kampung yang ada pada kota ini. Dari kehidupan yang tadi saya sampaikan dengan jumlah penduduk yang diibaratkan tinggal di sebuah rumah kos yang ukurannya 6x6, saya berpikir dengan ukuran kota rumah yang sekecil ini, dengan jumlah populasi penduduk yang cukup besar,
ini juga berdampak pada soal gesekan-gesekan kepentingan, gesekan-gesekan ekonomi, gesekan-gesekan kehidupan sosial masyarakat, sampai juga pada kehidupan umat beragama. Ini punya potensi untuk menjadi sebuah gesekan yang berujung pada tidak rukunnya masyarakat dan umat beragama di kota ini. Hal ini saya mau sampaikan bahwa selama ini Kota Jayapura tetap terus menjaga kehidupan rukun itu. Pimpinan-pimpinan agama selalu ada di dalam hubungan komunikasi yang bagus, selalu bertemu dan selalu mempercakapkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kerukunan itu. Dan beberapa masalah yang tadi digambarkan awal oleh para narasumber itu mampu direndam, mampu diatasi oleh pemerintah dan masyarakat di Kota Jayapura dengan para pimpinan agama dan juga paguyuban-paguyuban yang ada di kota ini. Juga hal lain yang ingin saya gambarkan dengan kehidupan di kota ini. Kota yang sangat kecil dengan masyarakat lokal asli, yang pada hari ini juga mereka ada pada kehidupan di kampung-kampung dengan berdampak pada pengembangan kota, yang juga itu berdampak pada kehidupan adat mereka, sosial mereka, kehidupan ekonomi mereka, dan mereka pada hari ini kehilangan tempat-tempat di mana mereka hendak berkebun. Dan ini juga akan berdampak pada kehidupan kesejahteraan masyarakat lokal asli Portumba yang ada. Dan ini juga berdampak